مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى جميع القبور المسلمين نسأل الحمد لله خصوصا إلى روح خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب الشريف السيد أبي بكر المعروف السيد بكر المكي بن السيد محمد شاطئ آدمية السيد زين الدين بن علي المغير المليبر نفعنا الله بعلومهما وأفاض علينا من بركتهما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratil mukarramin, segenap alim ulama yang kami taati, hadirin hadirat, para bapak, ibu, jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kenikmatan yang melimpah kepada kita semua. Kita dapat hadir di Masjidil Mubarakah ini melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, salat tasbih dan salat-salat sunnah yang lain, dan dilanjutkan dengan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan anugerah yang begitu mulia ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita tergolong dari orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita bisa memperoleh syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat, para bapak, para ibu yang kami muliakan, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki hari yang ke-6. Berarti kita telah melaksanakan puasa selama 5 hari. Latihan jiwa, latihan fisik yang telah berlangsung 5 hari dan menjelang ke-6 ini tentu sudah dapat terasa efeknya. Mungkin kemarin jasad kita, badan kita, ukuran timbangannya agak tinggi dengan kurangnya yang dikonsumsi, maka sekarang sudah menurun. Menurut pandangan kesehatan tentu itu lebih sehat. Kita telah melaksanakan ibadah-ibadah, wabil khusus selama di bulan Ramadan ini juga mudah-mudahan semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tentu yang merasakan kita pribadi masing-masing. Harapan besar dari kita semua memang ada peningkatan ya. Jadi dari hari ke hari, dari bulan puasa ini, dari detik ke detik, dari jam ke jam, mesti harus ada peningkatan ya. Jangan stagnan, jangan jalan di tempatnya. Hari pertama sama dengan hari kedua, ketiga, keempat. Tidak ya, harus ada kualitas ya, harus ada tambahan, sehingga nanti pada akhirnya kita benar-benar memperoleh label ya, predikat sebagai orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin para bapak, para ibu yang kami muliakan, kami melanjutkan dari pertemuan yang telah lalu, yaitu terkait dengan obat hati. Ini penting, resep yang ditawarkan oleh ulama yang didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis untuk kita ketahui, lalu kita amalkan. Ya, kalau cuma sekedar diketahui, cuma sekedar didengar, kemudian tidak diamalkan, apalah artinya itu. Jadi harapan kita, setiap apa yang kita ketahui, maka kita berharap, bermohon kepada Allah untuk dapat melaksanakan. Dengan demikian, maka itu dikatakan ilmu yang kita dapat sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebab ketika kita punya ilmu tapi tidak manfaat, itu juga diancam oleh Allah. Mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, maka oleh Allah akan disiksa sebelum para penyembah-penyembah berhala itu disiksa ya. Jadi kita punya amanah. Ketika telah mengetahui satu ilmu, amanah kita adalah melaksanakan. Para bapak, para ibu, selanjutnya sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di depan, bahwa kita ini harus kholal batni. Mengapa perut kita ini dikosongkan sebagai bagian dari obat dari penyakit ya. Menurut kesehatan, bahkan menurut keterangan dari Rasulullah, sumber penyakitnya badan ini, penyakitnya fisik ini, itu bersumber dari makanan ya. Kita bisa lihat orang-orang sepuh ya, orang tua kita, mungkin mbah kita, yang mungkin sampai saat ini Allah masih berikan umur panjang. Nah kita tanyakan, saya sering tanya orang-orang sepuh, tanya umurnya, kelihatan masih sehat, ditanya apa yang dikonsumsi, ternyata adalah ya menu-menu lama, menu-menu kuno yang jauh dari kimia-kimia. Jadi ternyata penyakit itu memang bersumber dari makanan. Nah di bulan puasa ini Allah sengaja dari 12 bulan, maka yang 1 bulan ini adalah untuk menservis. Kalau bapak ibu sekalian punya kendaraan, punya sepeda motor, mobil atau lainnya, jadi kalau dipakai terus ya tanpa diservis, ya tentu tidak sehat kendaraannya. Demikian dengan tubuh kita. Jadi selama 11 bulan sudah kita pakai, bahkan tanpa kontrol, seenaknya saja. Setiap menu makanan yang sesuai dengan selera, bahkan syahwat ya, disantap saja, dimakan saja, sudah tanpa memperhitungkan kondisi lambung ya. Karena memperturutkan syahwat, memperturutkan keinginan-keinginan, kenikmatan-kenikmatan
kelezatan makanan. Ternyata apabila porsi makanan yang kita berlebih, maka itu menjadi penyakit, nyelengi penyakit. Ya, konon penyakit itu menurut dokter bermunculan ya, ketika kita telah berusia 40 ke atas. Ya. Akibat apa? Ya akibat apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan yang tidak sehat. Jadi dalam 1 bulan ini secara fisik kita diservis ya. Jiwanya juga diservis, yaitu dengan melalui mengurangi makan ya. Porsi makan hanyalah di saat maghrib, hanyalah di saat sahur, kemudian makanan-makanan ringan di antara berbuka sampai ke sahur. Nah, ini dengan berkurangnya makan ini tumbuhlah khifatul badan ya, lil ibadat ya. Jadi badan ini ringan untuk beribadah ya. Badannya sendiri memang terasa ringan ya. Di saat kita bertakbir sholat tarawih ya, takbirnya lebih enteng ketimbang sebelumnya. Sujud, ruku, mengangkat badan, bangkit dari sujud, itu akan terasa lebih ringan. Nah itulah Bapak Ibu sekalian salah satu manfaat dari berpuasa. Diajak beribadah itu enteng. Kalau dulu sebelum berpuasa ketika zuhur, asar mungkin tidak tergerak untuk segera sholat, bahkan berjamaah. Nah ini dapat dirasakan minimal dalam hati itu tumbuh untuk berjamaah dengan keluarga. Syukur-syukur berjamaah di masjid, di musholla. Kalau itu tumbuh dari batin kita, itulah salah satu buah dari kita berpuasa. Jika sampai detik ini sinyalnya kok kecil ya, tumbuhnya untuk beribadah ya, tumbuhnya sholat berjamaah kok kecil, dengan harapan terus ya dices terus sampai tinggi. Nah ketika sudah tumbuh tinggi akan merasa eman ganjaran kathah di bulan puasa, ganjaran ini berjamaah, ganjaran ini ngaji. Wadafil amrad, juga dengan mengurangi makanan ini dapat menghindarkan dari penyakit. Sementara wafis syiba adadaduha, sementara di dalam kenyang itu justru sebaliknya. Badan berat diajak ibadah, memang berat fisiknya dan juga menimbun banyak penyakit. Wa qad warada fi madhil ju' wa dhimmi syiba ahadits katsiratun. Banyak hadis yang menjelaskan, memuji dari lapar, mencaci dari kenyang ya. Jadi hadis Kanjeng Nabi itu memuji bagi perut-perut yang lapar, sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis, yang diantaranya adalah sabda Rasulullah, Sayyidul Amal Al-Ju', yang menjadi sayyid itulah di dalam rumah tangga juragan ya. Juragan di dalam rumah mungkin ada budak, juragannya siapa? Ya majikannya. Ada Sayyidil Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi. Ada sayyidnya hari, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, hari terbaik adalah hari Jumat. Ada Sayyidus Suhur, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Lah ini amal yang terbaik adalah al-ju', yaitu lapar. Nah, ternyata di dalam lapar ini kita sudah mengamalkan dari amal yang terbaik. Di antaranya juga sabda Rasulullah, al-ju' mukhul ibadah, bahwa lapar itu menjadi otaknya ibadah. Dikatakan otak berarti yang mengendalikan. Nah, kalau ada
kejahatan, mesti dicari siapa otaknya, otak pelakunya. Berarti yang mengatur kejahatan. Nah ini yang mengatur ibadah, ya, yang menjadi otak dari ibadah, yang mengendalikan ibadah ini bisa semangat adalah alju, ya, ya, dengan lapar. Ya, dengan lapar wis gak mikir makanan, maka tidak ada lain yang terfikir selain terus menambahkan nilai-nilai ibadah, yang tentu ibadah itu sangat beragam, banyak macamnya, bukan sekedar tidur di bulan puasa, ya. Jadi ibadah apa yang dilakukan dalam setiap bulan jangan kemudian serta-merta dihentikan semua, ya. Kemudian hanya memperbanyak tidur dengan anggapan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu ya betul, ya. Ketimbang nganggur, ya, ketimbang tidak tidur isinya negatif, ya tentu lebih bagus tidur, ya. Tetapi ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk keluarga, untuk lingkungan, tentu adalah tetap dilipat gandakan. Jadi alju, lapar yang merupakan otak dari ibadah ini, maka semakin ditajamkan. Nah, hari ini harus lebih tajam otak di dalam mengendalikan kita, diarahkan untuk beribadah. Lagi yang mendukung, yang memuji dari alju ini, dari lapar ini adalah sabda Rasulullah, ahyu qulubakum biqillatid dhuhki, ya. Hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa, ya. Orang banyak tertawa itu tidak mengindikasikan dia sebagai orang yang bahagia, ya. Bukan sebagai tanda orang yang ngakak itu bahagia. Bukan ditentukan dengan tertawanya, ya. Itu hanyalah kebahagiaan semu, ya. Bisa jadi setelah tertawa nangis, ya. Nah di sini oleh Nabi sedikitkan tertawa, dan yang kedua qillatis syiba, ya. Jangan terlalu kenyang, ya. Jangan terlalu kenyang, ya. Makanya di dalam perut itu terbagi 3, ya. Makanan sepertiganya, kemudian minuman sepertiga, dan sepertiganya adalah untuk bernafas, ya. Lah ini kalau seimbang, ya, makannya sepertiga, minumannya sepertiga, nafasnya sepertiga, maka sehat orang itu. Tetapi ketika keduanya ini berlebih, ya, porsi makanannya lebih besar, ya. Karena makan berminyak, ya, tentu mengundang haus untuk minum, ya, minumnya juga berlebih. Akhirnya porsi untuk bernafas ini berkurang, ya. Nah kalau nafasnya ini berkurang, tidak sehat lagi. Jadi detak jantung ini memaksa, ya. Terlebih setelah makan minum langsung tidur, ya. Tentu ini tidak baik, ya. Jadi diingatkan oleh Rasul qillatis syiba, ya, sedikit saja kenyang itu. Wa tahhiruha bilju, ya, dan sucikan jiwamu, hatimu dengan dengan lapar. Apa dampaknya? Tasfu watarokki, ya. Maka hatinya akan bening, hatinya akan lembut, ya. Orang yang berlapar-lapar itu punya kepedulian besar, ya. Itulah yang dimaksud dengan hatinya riqatun, hatinya lembut. Melihat orang yang serba kekurangan, mungkin hari ini apa yang dibutuhkan untuk dimakan masih sulit untuk mencari. Nah orang yang berlapar-lapar ini bisa merasakan. Tetapi kalau hidup kita selalu kenyang, ya gak tahu rasanya orang lapar itu. Tidak bisa merasakan, tidak bisa menjiwai bagaimana repotnya
mencari makan, ya. Watasfu, dan hatinya juga jernih, ya, peka, ya, punya kepekaan. Nah, inilah rahasia ini yang mengatakan Kanjeng Nabi, yang kemudian dibuktikan oleh dokter secara fisik memang benar, secara ruhani, ya, yang bisa mengatakan, yang bisa merasakan adalah para ulama, ya, orang-orang alim yang memang telah dengan pengalamannya. Nah, kita juga ya berpotensi bisa. Yang dikatakan orang alim itu adalah orang yang punya ilmu kemudian diamalkan ilmunya. Lagi sabda Rasulullah, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an. Lagi nanti di hari akhirat, ya, orang yang paling dekat dengan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang banyak laparnya. Adalah orang yang paling banyak laparnya, nanti akan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Betapa tidak, ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa untuk memenuhi makanan-makanan. Wong gunung Uhud saja pernah ditawarkan menjadi emas kalau Rasulullah ingin kaya, tetapi itu bukan pilihan Nabi, ya. Sampai satu tempo Nabi ini dalam keadaan lapar, ya, ditanya kepada istrinya, apa di dapur ada makanan? Padahal waktu itu Kanjeng Nabi sudah betul-betul lapar, memperoleh jawaban tidak ada. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah malah mengambil batu, ya, yang untuk ngekek, ya, di perut, ya. Nah, orang-orang yang bisa melaksanakan ya ini akan bersama dengan Nabi, akan dekat dengan Kanjeng Nabi. Kemudian watafakkuran, lagi orang yang akan dekat dengan Nabi ini adalah orang yang senantiasa berpikir. Bapak Ibu sekalian, kita ini oleh Allah diberikan akal, ya, maka kita mestinya banyak mikir, ya. Apa yang mau dipikir? Ya sebisa kita, yang dapat mendorong, dapat menambahkan keimanan kita. Tidak usah jauh-jauhlah kita berpikir, memikirkan diri sendiri saja. Misalnya, dulu saya ini terlahir bayi, terus berkembang, sekarang sudah berumur 40 tahun ke atas, ya. Terus nanti setelah itu mesti akan habis masa kita. Terbuktikan orang-orang tua kita sudah tiada, ya. Kalau tidak percaya, kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun di masjid musalla, seolah itu hanya teman, hanya saudara, hanya tetangga yang diumumkan. Kita belum merasa kalau diri kita pada saatnya akan diumumkan seperti itu, ya. Kalau belum percaya, coba lihat orang-orang sebelum kita, buktinya kan tidak ada, ya. Artinya pasti, ya, pasti pada saatnya kita akan, orang mengatakan akan gulung tikar, ya, akan meninggalkan dunia ini. Nah, dengan berpikir seperti itu, tak takut, ya. Dihimbau oleh Nabi, perbanyaklah bekal, ya, perbanyak bekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang, ya. Wong kita semua ketika akan berziarah ke Wali Songo, ya, wis dipikir bagaimana nanti sangunya, apa nanti akan yang kita makan, yang dalam perjalanan mungkin lamanya 1 minggu. Nah, ini perjalanan kita panjang, ya, 100 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun, wis gak ada batasnya, ya. Sekali kita meninggalkan dunia, sudah tidak akan pernah kembali lagi ke dunia, terus maju ke depan, ya, menuju ke akhirat. Nah, kesempatan membekali diri hanyalah saat ini, saat kita berada di dunia ini. Setelah mati sudah prei, ya. Sehingga orang-orang kafir yang menyesali diri ini minta kepada Allah, ya Allah,
kembalikan saya ke dunia. Untuk berapa? Untuk apa? La'alli a'malu sholihan, ya. Hanya sekedar untuk beramal. Nah, padahal dulu ketika ada kesempatan hidup di dunia ini jauh dari amal. Kok bisa begitu? Ya karena sudah terbuai dengan dunia, terbuai dengan memperturutkan syahwat, memperturutkan nafsu. Nah itu salah satu buah kita menggunakan pikiran kita. Harus mikir, pokoknya kita harus mikir biar dekat dengan Kanjeng Nabi, biar ada dorongan-dorongan kita mengingatkan kita bahwa kita ini sebagai manusia akan terus hidup, ya. Beda dengan hewan, ayam, kambing, sapi, ya. Kita semua nyembelih ayam, ya. Sudah habis riwayatnya ayam itu, ya. Tapi manusia sekali hidup terus akan hidup, ya. Cuma berproses saja. Sekarang hidup di dunia, besok, lusa, sebulan, setahun akan berproses ke alam barzah, sampai kiamat berproses lagi ke alam akhirat. Sampai di situ ya sudah, terus ya selamanya terus berputar, terus gak ada berhentinya. Nah, maka kita harus senantiasa mewanti-wanti itu, ya, dengan membekali diri dengan amal-amal ibadah yang mudah-mudahan amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah. Lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kasurah ta'amuhu kasurah adzabuhu. Orang yang banyak makannya akan banyak siksanya. Bukan hanya siksa di akhirat, di dunia pun bisa tersiksa. Coba mungkin kita ketika semangat berbuka puasa, ya. Wis semua yang ditata di meja itu dari ragam makanan, menunya begitu banyak dan disantap habis, ya. Apa yang terjadi setelah itu? Tersiksa, ya. Diajak tarawih wis ngantuk, dipaksa pun dalam keadaan ngantuk, sholatnya tersiksa, bernafasnya tersiksa. Terlebih nanti di akhirat itu juga menjadi azab, ya, akan menjadi siksa, ya. Makanya sekali lagi Nabi mengingatkan jangan terlalu banyak makan. Lagi dawuh Kanjeng Nabi, la sihhata ma'a kasratin naum wala sihhata ma'a kasratil akli. Kesehatan itu bukan banyaknya tidur, ya. Tidur itu yang benar menurut hitung-hitungannya Imam Ghazali, tidur yang sehat itu 8 jam, ya. Iso-iso kurang. Sebab kalau selama hidup kita tidurnya ini 8 jam dari 24 jam, maka kalau tidak salah selama 25 tahun ini isinya tidur, ya. Kalau kita usianya 60, ya, ibadah kita itu akan dicatat semenjak 15 tahun, ya. Itu yang menjadi kewajiban mukallaf bagi kalangan laki-laki. Bagi kalangan ibu-ibu semenjak usia 9 tahun. Nah 9 tahun kalau Allah beri jatah 60 tahun, ya, buat tidurnya saja sudah hilang 25. Masa-masa bebas 9 tahun untuk ibu, untuk perempuan, 15 tahun untuk laki-laki. Berarti 25 dengan 15 25, 30, 40. Nah, 40 habis kosong. Nah, isi umurnya kosong, ya. Kalau 60 tahun berarti yang 20 ini yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, yang menjadi hitung-hitungan. Nah, padahal, ya, dari 20 tahun itu seberapa ibadah kita selain nganggurnya, ya, seberapa sholat kita dalam sehari 5 kali itu, sehari semalam sebanyak 5 kali. Pole-pole tiap sholat 5 menit, ya, cuma 5 menit
tinggal mengkalikan saja. Nah, kalau mau berkalkulasi, mau berhitung-hitungan, bis jauh ya, jauh kalau kita dapat mengandalkan amal kita itu bisa membawa ke surga ya. Tetapi yang kita harap adalah hanyalah rahmat dan fadl Allah. Dan memang dijelaskan oleh Nabi, manusia itu bukan dengan amalnya yang bisa masuk surga, walakin yataghammadani Allah birahmatin ya. Tetapi karena dengan rahmatnya Allah ya, dengan hitungan-hitungan tadi itu cuma 20 tahun ya. Seberapa besarnya ibadah kita selama 20 tahun. Nah, kalau bukan rahmatnya Allah jauh sekali ya. Makanya kita harus tetap optimis ya. Optimis itu berharap besar kepada Allah, roja ya, bahwa kita selalu berharap memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehat bukan banyaknya tidur. Yang kedua, sehat bukan karena banyaknya makan. Justru dari tadi disebutkan dengan banyak makan malah menimbulkan banyak penyakit. Wala syifaa'a biharamin ya. Dan obat itu bukan dengan sesuatu yang haram. Nah, diobati kok pakai makanan yang haram ya. Mendapati makan itu dari hal-hal yang haram. Diteruskan oleh sabda Rasulullah bahwa yang mengakibatkan hati itu membatu, bahkan hatinya mati, itu salah satu turisu qaswatal qalbi ya. Ada 3 hal yang membuat hati itu mati, yang membuat hati itu atos ya. Le atos itu angel kandanane, dipanggil oleh muadzin, ayo salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gak nyetrum ya, gak nyetrum ya. Karena apa? Atos, hati kita itu atos. Le hati lembut diajak itu langsung ya, langsung datang ya. Ya dapat kita dapat bayangkan di dalam keluarga kita ya. Anak kita mungkin disuruh, ada yang segera merespon dari suruhan kita, ada yang lemut. Nah hati-hati yang lemut inilah ya, yang pertama hubbun naum ya, senang tidur ya. Nganggur tidur itu ya. Ini mengakibatkan hati ini atos ya, hatinya membatu. Yang kedua wa hubbur raha ya, senang istirahat, enak-enak, leyeh-leyeh. Artinya nganggur ya, hati tidak diasah ya, tidak mengasah hati ya, akhirnya ketol ya. Ketol apa ya, tidak landep ya, tidak tajam ya, karena diisi nganggur, dibiarkan begitu saja ya. Kita punya pisau, punya alat yang dari besi, kalau tidak diasah ya karatan. Nah demikianlah hati itu karatan ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati kita itu akan menjadi karatan ya, akibat perbuatan-perbuatan kita yang semakin menjauhkan kita kepada Allah, jauh dari Allah. Wahubbil akli. Nah ini titik tekannya yang terkait dengan masalah makanan, seneng makanan. Jadi sing terpikir makanan tuh ya, nanti ini menu kita apa, besok menu kita apa, terus ditata ya. Jadi otak kita itu mengisi makanan-makanan saja nah, dan benar-benar pada saatnya dikonsumsi ya. Sehingga man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Orang yang di dunia ini sudah sering kenyang, banyak kenyangnya, maka nanti di akhirat dia akan lapar ya. Akan lapar karena sudah dipenuhi di dunia. Sebaliknya wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah ya. Orang yang lapar di dunia maka nanti di akhirat akan kenyang. Ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berlapar-lapar ini nanti di akhirat
Allah akan balas dengan penuh kekenyangan. Sudah bebas nanti di akhirat ya. Sudah makan sekehendaknya. Tetapi kenikmatan yang luar biasa di akhirat itu bukan dari makanan, bukan pemandangan yang indah, bukan hanya berkumpulnya dengan bidadari atau bidadara, tetapi puncak kenikmatan di akhirat adalah ketika bertemu dengan yang memiliki itu semua. Siapa? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.